Ya, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Al Ustaz Saiful Millah beserta istrinya selaku founder dari Rumah Hiwar. Yang kami hormati Al Ustaz Bagus Fadli LC Diplom selaku pemateri kita kali ini, dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman kawan Hiwar sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dapat bertatap muka kembali di agenda kajian spesial Ramadan Rumah Hiwar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada kajian fikih zakat bersama Al Ustadz Bagus Fadli. Oke. Eh, Sebelumnya saya selaku moderator ingin menyampaikan runtutan acara kita kali ini. Acara pertama itu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi, acara yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, marilah kita buka acara kita kali ini dengan pembacaan umum kita bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan umul kitab kita, acara kita kali ini diberkahi, diridhoi, dan lancar. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi kita, alangkah baiknya kita mengenal sang pemateri. Beliau yaitu Al-Ustaz Bagus Fadli, LC Diplom. Beliau asal dari Banten, asli Banten. Kemudian beliau pernah sekolah di SDN Kesatrian, kemudian melanjutkan ke MTS dan MA Pondok Pesantren Modern Darun Naim, Lebak, Banten. Kemudian lanjut ke S1 Al-Azhar Kairo, ya, jurusannya itu Syariah Islamiyah, dan kemudian lanjut ke S2-nya di Al-Azhar Kairo juga, jurusan Siasah Syariah. Gitu. Insya Allah beliau sekarang sedang menulis ya, Ustadz ya? Iya betul. Ya Rob. Semoga Ya. beliau dilancarkan lah menulisnya, dimudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Kemudian prestasi beliau, prestasi akademik, pernah menjadi mahasiswa terbaik tingkat 3. Wah, Masya Allah. Tapi sebenarnya untuk prestasi sendiri, beliau itu sangat banyak ya. Prestasi akademik ataupun yang non-akademik. Seperti di organisasi, wah beliau itu sudah melalang buana itu, di mana aja itu. PMIK, Rumah Syariah, itu yang paling sangat, saya kenal beliau dari Rumah Syariah itu. Beliau itu bagi saya itu ibarat eh, pilar masisir. Wih. Pilar masisir. Hmm. Karena memang memang beliau Goyang berarti ya kalau nggak ya. sering menjadi rujukan bagi kami-kami yang junior di sini. Seperti itu. Kemudian pengalaman mengajar juga, wah beliau itu sudah sangat banyak. Salah satunya yaitu kajian Al-Farabi KMB, dan yang pasti itu Rumah Syariah. Dan untuk sosial medianya, untuk FB-nya Bagus Fadli, B-nya besar, dan untuk IG-nya Bagus Fadli, B sama B Bagus, spasi Fadli, F-nya kecil, B-nya kecil. Itu silakan teman-teman di follow langsung lah. Ahlan ahlan. Halan. Terus kalau semua antum melihat, teman-teman melihat Ustadz Bagus ini mengajar di mana, itu terbuka untuk umum, itu saran saya kejar, karena beliau ini ya kompeten lah seperti itu. Oke, lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi.
kepada Ustadz Bagus Fadli, tempat dan waktu dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul. Salim. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, mungkin saya sapa dulu ya para kawan-kawan yang di Zoom. Bisa dibuka dulu ininya apa namanya, recordnya semuanya. Ingin ngedengar kira-kira bagaimana suaranya ya. Coba bisa dibuka dulu buat jawab salam. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Fit. Ada Evit, ada Rahma, ada Fadila. Sehat, Yang lain Ustaz. sehat, alhamdulillah. Yang lain, yang lain, tapi ini ya mendengarkan ya. Ini apa namanya? Tapi kita akan mulai apa namanya? Akan mulai langsung saja kepada materi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa nata'allamu wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ta'ala al-khair wal amala bima 'alimna wal ikhlasu fi dzalika ibtigha'a wajhi Allah wa qurbi wa wafaqana Allah fi dzalik amma ba'du. Alhamdulillah, ini kesempatan saya pribadi pertama kali ya, mengajar di rumah Hiwar via Zoom. Ya, via Zoom. Sekali yang ngajar di rumah Hiwar via Zoom. Gitu. Oke, tapi bagaimanapun kesempatan ini kesempatan yang sangat bahagia sekali buat saya, kesempatan yang sangat luar biasa sekali buat saya, buat bisa mengisi di rumah Hiwar, terkhusus di kajian Ramadan di akhir-akhir, yaitu terkaitan tentang zakat fitrah, ya, tentang zakat fitrah, tentang zakat, yang khususnya zakat zakat fitrah. Baik, mungkin kajian kita kali ini kita akan mengkerucut kepada ini apa namanya, kepada zakat fitrah, ya, kepada zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, untuk zakat fitrah. Sebelum kita masuk ke zakat fitrah, kita akan kita harus mengetahui kita harus mengetahui terlebih dahulu zakat itu apa, dan zakat itu terbagi menjadi berapa dalam dalam Islam, dalam Islam. Kita harus ketahui dulu apa itu zakat, ya, kemudian dan apa itu apa namanya, bagaimana pembagiannya, kemudian nanti kita masuk akan spesifikasi kepada zakat fitrah. Zakat, ya, zakat secara bahasa jelas artinya an-nama, ya, an-nama wa tuhat. Yang namanya zakat adalah ya an-nama atau diartikan dengan tumbuh atau juga tuhat atau suci. Kenapa bisa dikatakan tumbuh, dikatakan suci? Karena uang yang dizakatkan itu biasanya akan bertumbuh. Biasanya akan bertumbuh. Dan juga zakat, orang yang menzakatkan uangnya itu akan menjadi suci, akan menjadi suci. Maka dari sini ada hadis lain yang mengatakan innama az-zakat ya ausakhun nas. Ini alasan kenapa para nabi ya, kenapa para anbiya, kenapa Nabi Muhammad tidak menerima zakat, tapi tidak menerima zakat dan tidak menerima sedekah. Ya karena yang namanya zakat dan sedekah itu ausakhun nas. Artinya eh, harta yang untuk disucikan, harta yang untuk disucikan. Maka dia butuh pembersihan. Maka dia didistribusikan kepada orang-orang lain sehingga tidak layak sekali, tidak pantas sekali kalau seandainya keluarga Nabi yang mendapatkan bagian dari zakat. Ya. Tapi para nabi itu para nabi dan juga para keluarga Ali Muhammad, Nabi Muhammad itu berhak mendapatkan hadiah. Akan tapi kalau zakat tidak. Kemudian sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan dari orang tertentu dan juga untuk ya kelompok tertentu. Ya, ini definisi yang dibawakan oleh Syekh Khatib Syirbini ya di kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Jadi zakat adalah uh, pembayaran tertentu ya untuk uang tertentu dan juga untuk kelompok tertentu.
Kemudian setelah kita mengetahui definisi zakat, kita akan masuk ke dalam pembagian zakat. Zakat dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Ada zakatul badan, ya. Yang kedua ada zakatul mal. Yang pertama, maaf, saya kebalik. Yang pertama ada zakatul mal, yang kedua ada zakatul badan. Zakatul mal, zakatul mal, ya, apa atau bisa kita artikan zakat harta, ya. Ini nanti kita akan singgung secara umum saja. Singgung secara umum. Nanti dia ada 6 yang harus dizakatkan ya secara umum. Secara umum ada apa namanya? Secara umum ada 6. Ada mawashi. Mawashi itu hewan ternak. Ini masuk ke dalam zakat al-mal. Ya, ada hewan ternak al-mawashi atau zakat al-mawashi atau wal bahimah. Kemudian juga ada zakat zuru wal asmar. Ada zakat wal thimar gitu. Ada zakat pertumbuhan, pertanian, dan juga ada zakat buah-buahan. Tumbuhan dan buah-buahan. Kemudian selanjutnya ada zakat an-naqdain. Ada zakat dahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian juga yang keempat ada zakat urut tijarah. Zakat apa? Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan. Terus kemudian yang kelima ada zakat ma'adin, barang tambang. Barang tambang ini adalah barang yang diketemukan ketika kita menggali tanah di gunung ataupun di tanah biasa, kemudian kita cari ternyata di sana ada sumber emas, ya, sumber emas. Ma'adin di sini artinya tambang emas. Memang ketika kita cari itu ada emas di sana. Kemudian emasnya masih bongkahan, ya. Emasnya masih murni, memang dari bumi. Itu disebut dengan zakat ma'adin. Kemudian yang terakhir ada zakat rikaz. Ya, zakat rikaz adalah zakat yang atau kita katakan zakat harta karun. Kita menemukan peti, misalnya jalan-jalan ke Fayum, ya, jalan-jalan ke Fayum tiba-tiba ada seseorang yang menggali gitu, menggali di Fayum, ternyata pas digali ternyata hartanya Firaun masih ada di sana gitu. Itu disebut dengan zakat, itu disebut dengan rikas, harta karun, dan itu ada zakatnya. Dan setiap dari zakat al-mal yang mawashi, zuru wal asmar wal athman, ya, dahal sama fiddah, kemudian urut tijarah, kemudian zakat ma'adin, kemudian zakat rikas, itu memiliki syaratnya masing-masing. Dan kita tidak akan bahas. Kita hanya singgung. uh, Kenapa kita singgung? Karena memang kita hanya menyinggung seputar umum saja bahwa zakat dalam Islam hanya ada dua, yaitu zakat mal dan zakat mal ada 6. Ya, zakat mal ada 6, yaitu ada yang kita sebutkan tadi. Itu secara tafsil mungkin ya, mawashi, zuru, asman, urut tijarah, ma'adin, rikas. Adapun secara umumnya, dobit umumnya untuk zakat mal, setiap sesuatu di zaman sekarang setiap sesuatu yang berpotensi untuk tumbuh setiap sesuatu yang berpotensi untuk tumbuh maka dia harus dizakati mal maka dia harus dizakati zakati mal. Dan sesuatu yang tidak memiliki tumbuh, ya, tidak memiliki potensi untuk bertumbuh, maka dia tidak memiliki potensi juga untuk berzakat. Itu nanti dobit ini penting, ya, dobit ini penting. Nah, karena nanti akan ditakdikan kepada hukum-hukum kontemporer seperti zakat profesi dan juga zakat-zakat lainnya. Oke, ini setelah kita masuk zakat mal, ya. Nanti zakat yang kedua ada yang disebut dengan zakat badan atau kita kenal zakat fitrah atau kita kenal dengan zakat fitrah. Jadi zakat dalam Islam ada dua, zakat, saya ulangi lagi, zakat mal dan juga zakat badan. Zakat badan. Oke. Dan pertemuan kali ini kita akan mengkerucut khusus kepada zakatul badan atau zakatul mal. Zakatul badan atau zakatul. Kenapa dinamakan zakatul fitr, ya, atau zakatul badan? Ya, kenapa disebutkan zakatul fitri? Ya. Dinamakan dengan zakat al-fitr, ya, karena kewajiban zakat fitrah itu bidukhuli Ramadan. Itu karena masuknya bulan Ramadan. Ya, karena masuknya maaf, bukan bidukhuli Ramadan, bidukhuli fitr. Karena masuknya bulan Idul Fitri. Ya. Kenapa disebut dengan zakat fitrah? Karena masuknya dengan bulan Idul Fitri, ya. Bulan Idul Fitri. Ketika ketika kita masuk Ramadan
dan menemukan Idul Fitri, maka kita wajib untuk berzakat, untuk zakat fitrah, zakat badan. Kemudian ada perkataan ulama berkaitan tentang zakat badan yang masyhur, ya. Perkataannya gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Waqi bin Al-Jarrah. Apa kata beliau berkaitan tentang zakatul fitrah? Kata beliau adalah zakatul fitri di syahri Ramadana kasajdati sahwi lis salati. Bahwa zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu seperti apa? Seperti sujudus sahwi. Baru nuqsana saumi kama yujbaru sujudu nuqsana sholat. Jadi tujbar di sini artinya menutupi, ya. Jadi zakat fitrah itu seperti seperti sujudus sahwi, yang mana zakat fitrah itu bisa menutupi nuksonu as-saum, ya, kekurangan-kekurangan dalam puasa. Ya, seperti layaknya sujud sahwi, yang mana itu bisa menutupi kekurangan sholat. Bagaimana apa bentuk daripada kekurangan itu? Kekurangan itu biasanya kita melaksanakan hal-hal makruh, ya, hal-hal makruh. Dalam puasa kita biasanya sering melakukan hal-hal makruh dan itu kan tanpa kita sadar. Contoh sekali. Contoh hal-hal makruh seperti menggunakan parfum. Ya, kalau mungkin ini kajian kali ini sepertinya saya akan lebih mudah karena mungkin kawan-kawan sudah mendengarkan di kajian dengan Ustaz Afri di pertama ada bahwasanya tentang makruhatus saum. Nah, di sana akan dijelaskan bahwasanya di antara yang makruh adalah menggunakan parfum. Ya, menggunakan parfum atau menggunakan al-iktihal, celak. Menggunakan parfum dan juga menggunakan celak atau juga menggunakan hal-hal lain seperti yang lainnya gitu. Atau juga berkumur yang berlebihan tapi tidak masuk. Berkumur yang berlebihan tapi tidak sampai masuk ke dalam mulut, sampai tidak masuk. Itu juga termasuk daripada makruh. Ini makruhati saum. Begitu juga mendengar nyanyian-nyanyian, mendengar musik-musik, ya, musik-musik yang nikmat misalnya, musik-musik yang non syar'i katakanlah, yang katakanlah itu tidak baik untuk didengarkan tapi kita dengarkan. Begitu juga menonton sesuatu yang seharusnya kita tidak tonton, malah kita tonton. Itu menjadi makruh. Misalnya nonton misalnya katakanlah drama percintaan Korea di siang hari gitu, ya. Drama percintaan Korea di siang hari. Itu kan membuat puasanya nggak batal, tapi puasanya makruh. Hanya saja kemakruhan itu yang akan menjadikan zakat kita bolong-bolong, ya. Bolong-bolong dalam artian ya kurang, nukson, ya, nukson. Sedangkan Allah memerintahkan kita dalam hadisnya dikatakan man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janjinya adalah barang siapa yang mengerjakan puasa qoma artinya al-itqan fi qiyami Ramadan. Maksudnya al-itmam dalam mengerjakan Ramadan. Qoma itu bukan artinya sekedar fi'al. La. Makanya dalam redaksi hadisnya man qoma mengerjakannya dengan sempurna. Mengerjakannya dengan sempurna di sini artinya tidak melakukan hal-hal makruh. Hal-hal makruh tidak mengatakan hal makruh ataupun memang dikerjakan dengan sangat sempurna sehingga Allah faham kepada kita, para manusia ini, hamba-hambaku ini sulit untuk kalau seandainya untuk sampai level untuk qoma Ramadan iman wahtisaban, ya, sehingga adalah syariat yang disebut dengan zakatul badan atau zakatul fitrah. Untuk apa katanya? Ya tadi disebutkan oleh Imam Waqi bin Al-Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa zakatul fitri li syahr Ramadan kasajdatis sahwi lis shalah. Tujbaru nuqsana saumi kama yujbaru sujudu nuqsana shalah. Jadi untuk menutupi, ya, kekurangan dalam puasa. Ya begitulah. Maka sebaiknya zakat fitrah itu dan sodakohnya, karena memang tujuannya dan tugasnya adalah katakanlah untuk menutupi kekurangan puasa kita di bulan Ramadan, maka seharusnya kita bayarkan. Dan supaya kita mengetahui uh, nilai zakat kita ini baik ketentuannya, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan kesunahan yang paling sunnah untuk zakat, sehingga hal yang bolong di Ramadan kita, di puasa kita, itu bisa tertutupi dengan sangat baik, ya, karena kita mengetahui ketentuannya dan cara-caranya.
kita akan masuk ya ke dalam syarat wajib ya, masuk syarat wajib. Adapun syarat wajib dari zakatul fitrah itu ada 3. Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Ini kalau saya tuliskan kelihatan nggak Mas Tamim? Lihat ya. Oke. Oke, syarat wajib zakat fitrah ya. Syarat wajib zakat fitrah nanti ada 3. Syurutu wujubiha nanti ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Oke, al-Islam. Kenapa harus Islam? Ya, karena ada redaksi hadis. Saya akan bacakan redaksi hadis Ibnu Umar ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadis ini didapati di muttafaq alaih Sahih Al-Bukhari wa Sahih Al-Muslim. Redaksinya bagaimana? Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakat al-fitri min Ramadana 'ala nasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat kepada semua manusia, 'ala nasi. So'an min tamrin. Nah, 1 so' dari tamar. 1 so' dari tamar. Nanti kita akan jelaskan so' itu berapa. Au so'an min syair, ya, atau 1 so' dari syair, jadi gandum, ya. Ala kulli hurrin au abdin au dzakarin au unsa minal muslimina. Kepada seorang hamba yang merdeka, hamba sahaya, perempuan, dan juga terhadap semua umat muslim. Nah, kata-kata minal muslimina itu menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya teruntuk bagi orang muslim. Hanya teruntuk bagi orang muslim. Adapun non-muslim itu tidak bisa menzakatkan hartanya untuk zakat fitrah. Karena mereka apa yang mau ditutupi, apa yang mau difitrahkan gitu ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Adapun nanti, kalau seandainya, maka dia tidak wajib untuk menzakat fitrah dirinya. Adapun nanti, kalau seandainya dia non-muslim, tetapi anaknya muslim, dan masih dalam koridor, dia wajib menafkahi anaknya, maka si kafir tersebut boleh berzakati untuk menzakati anaknya. Bukan karena dia muslimnya, tapi karena dia berkewajiban untuk menafkahi anak. Oke ya? Paham ya? Jadi yang pertama Islam. Syarat yang kedua adalah idrok juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Oke. Yang pertama adalah mendapatkan sebagian Ramadan dan juga mendapatkan sebagian Syawal. Ya, mendapatkan sebagian Ramadan dan juga mendapatkan sebagian Syawal. Ini syarat yang kedua. Ini penting. Bisa dicatat dan bisa diperhatikan. Saya catat diperhatikan. Ini adalah syarat orang untuk wajib bayar zakat. Lihat. Kasusnya adalah kasus seperti ini nanti akan berimbas kepada kewajiban seseorang wajib zakat atau tidak. Bagaimana kita harus mengetahui ini karena nanti akan ada kasus ketika ada seseorang masuk di bulan Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan dan sudah masuk di bulan Idul Fitri, misalnya di maghrib, maka dia wajib zakat fitrah. Intinya ketika seseorang mendapati sebagian Ramadan, dan mendapati Idul Fitri, ya, maka dia wajib zakat fitrah. Ada kasus dari hal ini. Dari sini kita akan mendapatkan beberapa kasus. Kasusnya adalah ketika ada orang yang meninggal, ya, sebelum maghrib, yang mana Idul Fitri itu dalam Islam kan mulai
hari kan dari maghrib ya. Berarti ketika maghrib maka sudah masuk malam Idul Fitri. Oke. Ketika ada orang yang meninggal sebelum maghrib, kira-kira wajib bayar zakat apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dia hanya karena dia idroku juz'in min Ramadan saja. Dia mendapatkan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan juz'in min Syawal, maka tidak wajib zakat fitrah. Paham ya? Jadi kalau seandainya ada seseorang yang meninggal sebelum guru bisyams, ya sebelum malam Id, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Sebaliknya, kalau seandainya ada orang meninggal setelah maghrib, maka dia wajib bayar zakat fitrah karena dia idrok juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ya, maka ketika ada orang yang meninggal setelah Ramadan, maksudnya setelah maghrib, maka dia wajib zakat fitrah karena idrok juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Oke, kasus lainnya, ketika ada bayi, ya, bayi yang lahir sebelum Ramadan, bayi yang lahir sebelum Ramadan, maka dia jawabannya wajib zakat. Kenapa? Kenapa wajib zakat? Karena bayi tersebut mendapatkan Ramadan dan insya Allah mendapatkan Idul Fitri. Oke ya, jadi sebelum maghrib misalnya pas mau maghrib, menjelang maghrib dia sudah azan, dia sudah lahir, maka dari situ dia wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia sudah karena dia idrok juz'in min Ramadan dan juga juz'in min Syawal. Paham? Oke. Kemudian yang terakhir, ketika ada bayi yang lahir setelah maghrib, ya setelah maghrib, maka wajib zakat apa tidak wajib zakat? Kira-kira ada yang bisa jawab, Mas Tamim? Ya, tidak wajib zakat. Kenapa? Bayi yang lahir setelah Ramadan, ya, setelah Idul Fitri, ya setelah maghrib misalnya, karena dia tidak mendapati Ramadan, ya tidak mendapati Ramadan. Mungkin kita tulis. Kita tulis adalah contoh yang pertama, man mata qoblal ghurub. Ghurub di sini artinya malam Id, ya malam Id, yang mati sebelum Id, maka dia tidak wajib zakat. La tajib. La tajib apa? La tajib zakat. Kemudian ada man mata ba'da al-ghurub, maka dia, ya, wajib bayar zakat. Kenapa yang meninggal sebelum ghurub itu nggak wajib bayar zakat? Karena dia tidak menemukan Syawal. Ya. Kalau kenapa yang meninggal setelah ghurub ini wajib bayar zakat? Kenapa? Karena dia mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Kemudian ada man wulida qabla al-ghurub, maka dia wajib zakat. Orang yang lahir, ya, orang yang lahir sebelum malam Id, maka dia wajib zakat. Kenapa? Alasannya karena dia menemukan Ramadan, ya enggak? Menemukan Ramadan kan sebelum ini, sebelum ghurub. Menemukan Ramadan dan juga menemukan Syawal. Berarti man wulida ba'da al-ghurub, jawabannya la tajib. Ya, tidak wajib zakat. Kenapa enggak wajib zakat? Karena dia hanya menemukan Syawal. Ya, kan setelah ghurub. Setelah ghurub kan Syawal, sehingga dia hanya mendapatkan satu ilah saja, yaitu adalah hanya Syawal saja, sehingga dia tidak wajib bayar zakat si bayi yang baru lahir. Oke, jadi syarat wujub yang pertama adalah Islam. Syarat wujub yang kedua adalah dia mendapati sebagian Ramadan dan juga mendapati sebagian Syawal. Kemudian syarat yang ketiga, ya, adalah al-yasar. Yang pertama Islam, yang kedua ijrah min Ramadan,
Yang ketiga adalah al-yasar. Ya, al-yasar itu mampu ya, mampu. Mampu mampu di sini ya, mampu di sini nggak mesti harus mampu Mas Tamim beli LCW Kiki misalnya. Nggak mesti harus ya. Nggak mesti harus sampai membeli LCW Kiki. Nggak. Atau mesti harus membeli tas Hermes dulu. Dari Prancis barusan isi zakat fitrah. Enggak. Karena ini kewajiban zakat fitrah yang biasa untuk badan kita atau untuk fitrah kita sebagai manusia atau juga untuk menutupi kewajiban apa? Untuk menutupi kekurangan kita di bulan Ramadan, maka dan juga zakatnya juga sedikit, maka aliasar di sini dobitnya adalah orang yang memiliki harta ya, yang memiliki harta cukup pada hari Id ya, cukup pada hari Id dan malam Id ya. Yang cukup untuk malam Id dan hari Id. Oke. Ketika ada seseorang yang memiliki harta di sini banyak, bisa beras, bisa minyak ataupun apa segala macam, yang cukup untuk hari Id dan malamnya, maka dia wajib zakat fitrah. Oke. Dan juga itu pertama, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dan juga cukup untuk keluarganya. Tidak hanya untuk cukup sendirinya, cukup dengan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Kalau seandainya dia memiliki harta yang cukup untuk dirinya, untuk sehari dan semalam, malam Id dan juga hari Id, tetapi tidak cukup untuk keluarganya, anaknya misalnya ada 3, istrinya ada 1, ya istrinya 1, anaknya 3, istrinya 1, anaknya 3 dan bersama dia. Nah, berasnya itu cukup cukup untuk dia aja, maka tidak wajib. Karena dia kalau di zakat nih kasihan anaknya yang 3 tadi dan istrinya yang 1 tadi. Atau juga dia cukupnya cuma buat istri sama suami saja gitu ya. Nggak cukup untuk anaknya gitu. Maka nggak wajib zakat fitrah. Tetapi kalau seandainya dia berkecukupan, ya cukup, misalnya yasar, ya mudah, hartanya itu memang ada di malam Id dan hari Id itu ada, maka dia wajib zakat fitrah. Seperti layaknya kita pada umumnya sekitar lah. Insya Allah kita di minal minal muyassirin ya, dalam zakat ya, dalam mengeluarkan zakat. Oke. Ada kasus. Bagaimana kalau seandainya dia cukup ada harta yang cukup pada hari Id saja, pada malam Id dan hari Id saja, tetapi untuk besoknya setelah Id itu nggak ada. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib bayar zakat apa tidak? Kata para ulama, wajib, wajib, wajib bayar zakat, tetap wajib zakat. Karena besok itu tidak ada ibroh, tidak ada ibroh untuk besok. Ya. Karena besok insya Allah ada rezeki lagi. Ya, karena untuk besok ada rezeki lagi. Jadi orang tetap wajib bayar zakat meskipun hartanya itu cukup untuk hari itu dan hari itu saja dan malam malam Id dan hari itu saja, tetapi tidak cukup untuk besoknya lagi hari kedua besok hari kedua dan hari ketiganya nggak ada lagi, maka dia wajib berzakat karena yang dianggap kewajibannya adalah al-yasar dalam Lailatul Id, yaumul Id walailatiha gitu, pada hari Id dan malam Idnya. Oke, bukan yang yasar pada setiap waktu, yasar maksudnya diberi kemudahan hartanya dari setiap sepanjang bulan, enggak mesti harus. Tapi ketika dia memiliki harta yang cukup pada hari Id dan malam Idnya itu ada, maka dia wajib bayar zakat. Selanjutnya, 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 bayar zakat itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktunya kapan? Apakah bayar zakat itu boleh harus ya, harus di malam Idul Fitri ataukah boleh di awal Ramadan? Di awal Ramadan. Jawaban para ulama bahwa sepakatnya para ulama di madhab Syafi'i khusus, bahwa zakat Ramadan itu atau zakatul badan itu boleh dilakukan di awal Ramadan, sejak masuk bulan Ramadan.
boleh didahulukan. Nggak mesti harus pas kewajiban zakatnya. Karena kewajiban zakatnya terjadi kapan? Terjadi ketika ghurubus syams, pas malam Id. Jadi waktu wajib untuk bayar zakat adalah ketika ghurubus syams, ketika masuknya Idul Fitri. Tadi kita jelaskan apa kan? Syarat yang kedua adalah idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ini adalah syarat wajib zakat fitrah. Oke. Adapun para ulama membolehkan zakat fitrah itu bisa dibayarkan sejak awal. Apa alasannya? Pasti ada alasannya dong. Mungkin bertanya-tanya, alasannya apa Ustadz? Alasannya ini apa? Kok bisa diawalkan? Nah, dalam madhab Syafi'i, kita punya kaidah. Kaidah ini penting. Kaidah ini perlu dipegang erat-erat untuk sampai perjalanan fikih yang panjang. Kalau seandainya kawan-kawan ingin berkarir ke dalam dunia fikih, ya, maka kaidah ini perlu diingat, perlu dipegang. Kaidahnya berbunyi seperti ini. Kullu ibadah maliyah, ya kullu ibadah maliyah. Setiap ibadah yang maliyah, zakat fitrah kan ibadah maliyah, ya, kita mengeluarkan harta. Setiap ibadah maliyah laha sababan, yang memiliki dua sebab, maka tajuzu an yuqaddimaha, ya, tajuz an yuqaddimaha, maka boleh didahulukan. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang mungkin ibadah maliyah sudah kita jelaskan. Laha sababan. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, ini laha sababan ini apa? Dalam zakat fitrah lebih khususnya apa dua sebab ini? Lihat. Kawan-kawan tadi sudah mengetahui kan dua sebab itu, yaitu adalah juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ketika ada, ini ilah yang pertama, ini sebab yang pertama. Juz'in min Ramadan, dan ini sebab yang kedua. Zakat fitrah adalah ibadah maliyah. Dan ilahnya ada dua. Apa ilahnya? Dia ilah kewajibannya ada dua. Masuknya Ramadan, ya, dia mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Ya kan? Ini kan dua alasan, ya, dua alasan. Ketika ada seseorang hanya mendapati Syawal saja, wajib apa tidak wajib? Tidak wajib. Sehingga hanya satu ilah. Berarti enggak wajib zakat. Berarti zakat fitrah itu ilahnya ada dua. Kullu ibadah maliyah laha sababan, maka dia wajib, maka dia boleh didahulukan. Yang erat-erat. Saya kasih contoh lain. Contoh lainnya adalah ada orang bersumpah. Ya, ada orang bersumpah untuk tidak melanggar janji. Nah, ini bisa dipraktekkan ke dalam LPJ di PPMI ataupun di pondok-pondok ataupun di mana saja. LPJ bukan LPJ, sumpah pelantikan. Ketika sumpah pelantikan, kita dilantik untuk bersyahadat, ya, untuk melakukan kegiatan dengan sebaik mungkin. Dan pastinya, ya, di tengah-tengah kita ada sedikitlah melanggar karena tidak melakukan hal kewajiban dengan baik misalnya, atau tidak mengerjakan program kerja misalnya, padahal kita bersumpah untuk melaksanakan kewajiban dengan sangat baik dan sangat sempurna, tetapi kita tidak tidak melaksanakan dengan baik, ya, tidak melaksanakannya dengan baik. Maka dia dalam ketika dia bersumpah, maka ada kifarat, ya, ada kifarat, ya, ada kifarat. Misalnya meskipun ini kifarat takhir, boleh memilih, ya. Cuman nanti misalnya kalau seandainya dia memilih harta, nanti boleh tidak ketika setelah pelantikan dia dahulukan langsung bayar uang, langsung bayar it'am, langsung ngasih makanan ke fakir miskin. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena melanggar janji itu, dengan melanggar janji dia wajib bayar kifarat kan? Maka itu juga, kifarat itu adalah ibadah maliyah. Oke? Kifarat itu adalah ibadah maliyah, laha sababan. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, dia bersumpah untuk memasuki sumpahnya. Oke? Yang kedua, dia bayar kafarat. Kenapa? Dia bayar kifarat kenapa? Karena dia sudah bersumpah. Yang kedua, dia berkifarat karena dia telah melanggar janji. Ini juga dua sebab. Itu kullu ibadah maliyah. Kifarat adalah ibadah maliyah, laha sababan. Apa sebabnya? Dia masuk sumpah karena sudah bersumpah. Dia bayar kifarat karena sudah bersumpah.
dan juga bayar kifarat karena sudah melanggar janji. Begitu juga zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah boleh dahulukan? Karena dia ibadah maliyah. Laha sababan, yaitu adalah ijroku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Maka dia boleh didahulukan. Nah, itu contoh ya. Itu contoh dari itu adalah kaidah dan juga contoh selain daripada zakat. Baik. Waktunya walhasil kata para ulama, walhasil dalam waktu zakat fitrah itu ada 5. Ada 5. Ada 5 waktu untuk zakat fitrah. Yang pertama ya, waktu wujub. Waktu wujub. Waktu wujub adalah waktu kewajiban zakat fitrah. Kapan waktu wujubnya? Waktu wujubnya jelas ketika masuk bulan bulan Syawal, yaitu malam pas maghrib. Ya. Yang pertama ada waktu wujub. Itu kapan? Ketika masuk ke awal bulan Syawal. Yang kedua ada waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu diperbolehkannya kita bayar zakat fitrah. Jelas di awal bulan Ramadan sampai awal Syawal ya, awal Syawal. Maksudnya awal Syawal itu masuk ke bulan awal Syawal ya, maghrib ya, sampai maghrib bulan Syawal, malam itu. Itu yang kedua. Waktu yang pertama waktu wujub, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga ada waktu fadilah, waktu yang diutamakan untuk bayar zakat. Nah ini supaya kawan-kawan juga benar-benar sunnah banget gitu ya, benar-benar bisa mengerjakan zakat dengan baik, karena memang zakat ini adalah untuk menutupi kekurangan puasa. Maka kawan-kawan ambil waktu fadilah, waktu yang sangat utama untuk bayar zakat. Kapan itu ini waktunya? Yaitu adalah ba'da sholatil fajri yaumal id. Ya, setelah sholat subuh di hari Id, itu bayar zakat pasti. Itu waktu fadilah. Oke ya, itu adalah waktu fadilah untuk bayar zakat. Kemudian ada waktu makruh, ya waktu makaroha, waktu yang makruh untuk bayar zakat. Apa waktu makruh untuk bayar zakat itu? Setelah sholat Id, ya setelah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari di hari setelah Id itu ya, di hari setelah sholat Id, kemudian hari itu sebelum tenggelam matahari, terus kemudian kawan-kawan baru bayar zakat pas asar misalnya, pas Idul Fitri udah sholat Id, kemudian tiduran, habis sholat Id tidur, udah gitu bangun-bangun asar, oh iya saya belum zakat fitrah itu masih diperbolehkan, tapi makruh. Oke, makruh. Sekarang yang terakhir waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Waktu hurmah di sini adalah akhir hari Id. Ya, akhir hari Id. Kapan akhir hari Id? Di awal Id ya. Ketika apa namanya? Ketika sudah mulai masuk maghrib. Katakanlah masuk 2 Syawal. Ketika masuk 2 Syawal, maka itu waktu hurmah untuk bayar zakat, dan dia wajib qada zakat fitrah nanti ketika di bulan Ramadan depan. Ketika di bulan Ramadan depan nanti dia wajib bayar zakat fitrah, karena itu qada dari bulan puasa tahun sebelumnya. Itulah hasilnya bahwa waktu zakat fitrah itu ada 5 ya. Yang pertama waktu wujub, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga waktu karohah, yang ketiga keempat waktu fadilah, yang kelima waktu hurmah. Baik. Sekarang siapa, ini sudah selesai kita ke pembahasan syarat wajib, kemudian juga waktu-waktunya juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk siapakah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oke, tadi kan ini yang tadi kita jelaskan itu zakat untuk dirinya sendiri ya, zakat. Sekarang kita masuk ke dalam siapa yang harus kita zakati. Apakah pacar kita? Wajib kita zakati karena kan tadi kan wajib menafkahi. Apakah pacar kita misalnya belum nikah segala macam wajib kita zakati, karena setiap misalnya kan misalnya menggunakan kias misalnya. Ketika pacaran saja kita ke matam kita wajib membayar dia.
Kenapa ketika zakat yang sedikit kita tidak wajib beri dia? Padahal dia adalah calon syariat saya nanti ke depan, wah, gitu. Ya nggak wajib ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan ini. Siapa yang wajib untuk dizakatin? Yang wajib untuk zakat fitrah adalah ketika jelas dia wajib zakat fitrah, wajib menzakati fitrah orang lain. Ketika kapan ya? Ketika dia memiliki 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 orang yang memang wajib untuk dinafkahi. Siapakah orang-orang yang wajib untuk dinafkahi? Yang pertama, yang pertama adalah usul. Ya, usul. Usul itu bapak, orang tua, bapak dan ibu. Ya, itu wajib dinafkahi. Yang kedua, zaujah, istri yang wajib dinafkahi. Sehingga yang ketiga dulu. Yang ketiga, anak, ya, anak, anak yang belum balik, ya, anak yang belum balik. Karena kalau anak sudah balik, itu orang tua tidak ada kewajiban untuk menzakati fitrah, ya, tidak ada kewajiban untuk menzakati dia fitrah. Karena kewajiban orang tua itu untuk menafkahi anak itu sampai balik sebenarnya, ya, sampai balik, ya, sampai balik. Tapi baliknya ada syaratnya, al balik al qadir al iktisab, ya, dia balik dan dia mampu untuk nyari uang sendiri. Oke, dia sudah balik dan dia mampu untuk mencari iktisab, mencari penghasilan. Oke, ketika dia belum balik, masih 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 kecil, umur umur 7 tahun, 10 tahun, ya, maka orang tuanya wajib bayar zakat ya. Atau dia balik, sudah balik, tetapi dia lam yakdir ala ala ala, ala kasbi al iktisab. Tapi dia nggak mampu untuk mendapati pekerjaan. Nah, sehingga itu juga harus dizakati, wajib dinafkahi. Taib. Dari sini kita mengetahui bahwa nanti, ya, kasusnya ketika orang tua kita zakati fitrah, itu zakat fitrahnya sah. Ketika istri kita atau suami kita, misalnya kalau yang perempuan, ya, zakat fitrah, kok perempuan ya, ini dong, istri. Ketika istri kita, ya, ketika istri kita zakati fitrah, maka kita zakatnya itu sah. Ketika ada anak kita zakati yang mana dia belum balik, itu juga tetap sah zakat fitrahnya. Berarti kalau seandainya dia bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan bukan anak kita, ataupun anak kita, tetapi dia sudah balik, anak kita seperti kita dan sudah balik seperti kita pada umumnya, Mas Tamim, kemudian juga Mas Ridho, ya, Mas Gigin, Rahmah, dan segala macam yang ada di sini, itu kan kita rata-rata sudah balik dan al-qadir al-iktisab, mampu untuk mencari penghasilan segala macam, ya bisa lah ada uang yang dikejar orang tua, maka itu bagaimana itu tidak wajib untuk dizakati. Dia wajib dizakati, ya, dia kalau seandainya orang tua kita ingin menzakati kita, maka harus ada izin dari kita. Tidak bisa langsung dizakati langsung. Tidak bisa tiba-tiba, nak, kamu sudah dizakati di Indonesia. Boleh apa tidak boleh? Sah nggak apa nggak sah? Tidak sah. Menurut ketentuan madhab kita. Oke? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia, ya, karena orang tua itu sudah tidak ada kewajiban untuk menzakati dia. Karena kalau kita katakan ibu kita ataupun orang tua kita yang di Indonesia itu adalah wakil dari kita, oke, wakil dari kita, itu hukum perwakilannya tidak sah. Ya, hukum perwakilannya tidak sah. Begitu juga teman kita, misalnya teman kita ada kasus ini, saya barusan teman juga kemarin, ada orang yang dizakati sama temennya, tetapi temen yang dizakati nggak tahu kalau dia udah dizakatin, sah apa tidak?
nggak sah. Ya, jawabannya tidak sah. Ini meskipun kita mengetahui bahwasanya teman kita itu wakil gitu, teman kita ini mewakili kita, lah nggak sah. Kenapa tidak sah? Lihat, tidak sahnya adalah di akad akad taukilnya, akad taukilnya, di akad mewakilinya. Adapun kalau masalah niat itu sah. Masalah niatnya misalnya si wakilnya nanti yang meniatkan, si wakilnya nanti yang meniat. Yang penting ada mentawakili. Saya mewakilkan ini buat zakat fitrah saya gitu. Itu sudah dianggap niat ya. Meskipun dia tidak mengatakan nawa itu zakat fitri an-nafsi kata-kata. Meskipun nggak ada seperti itu sudah dianggap sah karena dia karena lafaz zakat fitrah nggak ada takyin untuk menzakati tidak ada takyin tertentu ya. Berbeda dengan sholat. Usolli az-zuhr itu berusaha harus ada takyin segala macam ya. Kalau zakat fitrah sudah cukup dengan ya sudah saya ini ada uang buat zakat fitrah sudah cukup. Tetapi yang saya katakan ada orang yang zakat fitrah yang di zakat fitrah sama temennya dan dia nggak tahu itu nggak sah. Kenapa saya bilang nggak sah? Ini disebut dengan akad fuduli. Disebut dengan akad fuduli. Apa itu akad fuduli? Ya, akad fuduli adalah akad yang mana akadnya ini mengambil wilayah seseorang, ya wilayah seseorang, mengambil apa namanya kemampuan dia untuk berzakat tapi diambil sama orang lain tanpa izin seseorang tersebut. Saya kasih contoh. Dalam misalnya akad fuduli dalam akad jual beli. Ya, akad fuduli dalam akad jual beli. Contoh-contoh. Saya punya warung, saya punya warung, Mas Tamim punya warung. Oke, saya punya warung, Mas Tamim punya warung. Warung kita tetanggaan. Saya jualan boneka, Mas Tamim jualan kurma misalnya. Saya jual boneka, Mas Tamim jualan kurma. Tiba-tiba Mas Tamim ke hamam. Mas Tamim ke hamam. Ya biasa nunggu lama sepi gitu kan. Aduh, lama nih gitu nggak ada orang gitu. Akhirnya pergi ke hamam Mas Tamim. Nah, otomatis nggak ada orang dong. Nggak ada orang. Nah, Mas Tamim juga nggak ngomong sama saya bahwa saya minta dijualin. Minta dijual. Nah, ketika ada yang menjual, ada yang membeli dan saya yang layani, dan saya yang layani, dan saya yang layani. Maka penjualan saya itu tidak sah. Kenapa? Karena barangnya punya siapa barangnya? Barangnya punya Mas Tamim. Ya, barangnya punya Mas Tamim dan saya tidak ada wilayah, tidak ada kebolehan untuk mentransaksikan barang Mas Tamim yaitu kurma kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Saya kasih contoh lainnya, akad fuduli lain. Mas Tamim pengen jual HP. Saya sama Mas Tamim ya, sama Mas Tamim biasa ngobrol, dia datang ke rumah gitu ya. Saat gitu, saya pengen jual HP begini 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 gitu ya. Kemudian ya bilang aja pengen jual HP gitu. Cuman tidak apa namanya? Setelah 1 bulan kemudian, Mas Tamim bilang pengen jual HP segala macam. Terus tiba-tiba Mas Tamim ya sudah gitu, nggak ada kepikiran lagi, ya, nggak ada kepikiran. Terus kemudian tiba di pasar Mesir itu bilang ada yang jual HP dengan spesifikasi begini-begini dan itu HP-nya cocok dengan Ustaz Tamim. Akhirnya karena Ustaz Tamim HP-nya itu nggak nyala-nyala atau Mas Tamimnya sedang ke Alex, maka saya yang menjualkan HP-nya Mas Tamim kepada orang-orang tersebut. Udah, saya jualin aja lah HP Mas Tamim. Jadi yang jualin siapa yang jualin? Yang jualin itu saya. Nah, akad seperti ini, akad menjualkan bukan pada barang miliknya, itu disebut dengan akad fuduli. Akad fuduli. Sah apa tidak sah dalam madhab Syafi'i? Jawabannya tidak sah. Tidak sah. Tidak ada madhab Syafi'i yang membolehkan akad fuduli. Ini pendapat jadid. Ini mu'tamadul madhab. Ya, ini mu'tamadul madhab. Ini pendapat jadid. Dan adapun yang membolehkan adalah madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi. Bagaimana cara pembolehannya? Cara pembolehan seperti ini. Setelah dijual oleh saya, maka saya bilang ke Mas Tamim, Mas Tamim, ini uang HP yang tadi, ini uang HP antum yang saya jual. Nah, ketika Mas Tamim ridho, maka akad jual belinya itu sah. Oke? Ketika Mas Tamim tidak ridho, maka akad fudinya jelas tidak sah. Ini ketentuan di madhab Hanafi. Adapun di madhab Syafi'i tidak sah sama sekali dalam mu'tamadul madhab itu.
Sehingga taukil yang fuduli, kita konteksnya kita praktekkan ke dalam zakat fitrah, yang mana ada orang yang dizakati sama temennya, tapi temennya nggak tahu kalau dia yang dizakati. Contohnya dia pacar. Misalnya ayang bebnya si cowoknya gitu ya. Menzakati si pacarnya. Wah, biar romantis gitu loh kayak. Biar romantis gitu loh ya. Biar romantis saya zakati saja lah gitu ya. Biar romantis saya zakati saja si pacar saya gitu. Akhirnya dizakati ya. Zakat. Zakat jadi syariah. Zakat jadi syariah. 30 pon ya. Terus bayar fidyahnya misalnya. Itu sah apa tidak? Tanpa si ini diketahui. Lah, jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena itu taukil yang fuduli. Karena dia tidak ada kewajiban untuk menzakati fitrah. Karena yang wajib adalah al usul, orang tua, ya, wal furu, anak, wazaujah. Sedangkan teman atau akorib lainnya seperti paman, seperti keponakan, itu dizakatinya kapan? Dizakatinya kita boleh menzakati mereka ketika kapan? Ketika kita izin kepada mereka. Mas, misalnya Mas Tamim, saya izin ya sama antum, nanti saya yang zakati. Antum gak usah berzakat, saya aja yang berzakat untuk tahun ini. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau diem-diem ya untuk bayar zakat, maka itu tidak boleh karena akadnya itu akad fuduli. Oke, setelah kita masuk kepada itu panjang lebar bahas tentang siapa yang wajib membayar zakat, kemudian ada akad fuduli juga di sini masuk ke dalam zakat fitrah. Oke, kita akan masuk ke dalam masalah zakat fitrah jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar. Jenis dan kadar. Jenisnya bagaimana? Ya, jenisnya bagaimana dan kadarnya itu bagaimana? Zakat fitrah, ya, jenis dan kadarnya. Jenisnya dan kadarnya adalah seperti yang tertera dalam hadis. Tertera dalam hadis yaitu faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri ala nasi, ya, so'an min tamrin, ya, so'an min tamrin atau so'an min syair. Imam Syafi'i membuat ilah. Ketika Imam Syafi'i melihat teks hadis, beliau membuat ilah. Ah, ini kenapa harus so? Kenapa harus syair? Ketika Imam Syafi'i melihat hadis ini, redaksi beliau langsung, wah, ini adalah khut al-balad, ya, khut ghalibi balad di ahli Madinah dan juga Makkah. Sehingga zakat fitrah, ya, zakat fitrah dalam madhab kita itu menggunakan, ya, harus menggunakan barang apa namanya barang bahan pokok, ya, barang bahan pokok. Karena ini ilah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dari hadis Ibnu Umar yang kita sebutkan di awal, ya, so'an min tamrin atau so'an min syair. Sehingga Imam Syafi'i melihat bahwa yang diinginkan dalam redaksi hadis ini mafhumnya adalah, oh, itu bahan pokok ahli Madinah. Oh, berarti kalau kita yang berada di Indonesia, berarti bahan pokoknya adalah beras. Bahan pokoknya adalah beras. Seperti itu. Ada masalah, ya, ada masalah. Berarti masalahnya adalah, berarti yang kita tentukan adalah zakat fitrah itu jenisnya adalah, yang wajib kita keluarkan adalah apa yang menjadi bahan pokok makanan. Ada pertanyaan. Aina al-mu'tabar? Apakah mana yang dianggap? Ini masalah tentang jenis barang yang dikeluarkan. Mana yang kita keluarkan? Apakah di makanan konsumsi yang kita makan, ataukah makanan yang mana kita bertempat di negara itu?
Apakah makanannya adalah makanan ataukah bahan pokok? Apakah bahan pokoknya yang dikeluarkan itu ketika bahan pokok yang kita makan, ataukah bahan pokok negara tertentu? Seperti kalau dalam kasus Mesir yang kita saat ini semuanya Mesir. Apakah yang dikeluarkan itu nasi sebagai bahan pokok kita, ataukah ya, ataukah ataukah bahan pokok Mesir? Jawaban dari madhab Syafi'i, ya madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i adalah qut ghalibil balad, ya, atau ghalibi qut balad, ya, bahan pokok bahan pokok yang umum digunakan di negara tersebut. Berarti kalau seandainya kita ingin zakat menggunakan bahan pokok, kita wajib zakat di Mesir bahan pokoknya apa? Beras apa? Apa gandum? Dan gandum, bukan beras yang dizakati. Ya, karena ghalib qut balad, ya, yang diinginkan adalah ghalib qut balad. Kata-kata ghalib ini penting. Ghalib ini adalah yang umum digunakan pada negara itu. Saya di negara itu, seperti di Indonesia juga banyak, ada yang makan sagu, ya, ada yang makan nasi, ada yang makan jagung, ada yang makan selainnya gitu ya, sebagai bahan pokok. Seperti di Papua makan papeda, papeda kan jadi sagu. Ya, papeda kan jadi sagu. Maka eh, maka mana-mana yang dianggap jelas golib put balad. Apa golib put baladnya? Nasi. Berarti orang Papua pun wajib bayar zakat nasi gitu ya. Karena kebanyakan meskipun mereka tiap hari makan papeda, tapi golib put baladnya di itu adalah nasi. Oke. Maka di Mesir juga sama. Mesir juga sama. Ada yang makan nasi juga. Di Mesir juga ada yang makan nasi. Ya ada kusyari. Nyatanya ada kusyari. Kusyari kan nasi. Ya kusyari kan nasi. Maka dia wajib bayar zakatnya dengan kusyari. Dengan apa namanya? Dengan dengan syair ya, dengan gandum. Sekarang sudah kita jelaskan jenisnya dan juga kita sudah jelaskan juga di mana mu'tabarnya, apakah yang kita keluarkan itu zakatnya zakat di negara makanan kita ataukah zakat negara yang kita tinggal. Jawabannya negara yang kita tinggal, dan itu golib baladnya apa, maka itu kita akan bayar. Oke, kita akan masuk ke dalam kadarnya. Kita akan masuk ke dalam kadarnya. Berapa sih kadar zakat fitrah itu? Berapa kadar zakat fitrah? Kadar zakat fitrah seperti yang tertera dalam hadis Ibnu Umar bahwa min tamrin, ya, so'an min tamrin atau so'an min syair, ya, satu dari tamrin atau dari syair, yang mana syair dan tamr itu sama Imam Syafi'i dibuat ilahnya adalah menggunakan kut ghalib kut balad. Oke ya, berarti yang tersisa adalah soknya sama Imam Syafi'i tidak diubah, tetap berarti satu dari setiap bahan pokok di negara tersebut. Oke ya, paham ya? Satu sok dalam bahan pokok negara tersebut. Pertanyaan, satu sok itu berapa sih? Ya, satu sok itu berapa? Kita mungkin hitung-hitungan jawaban tulis. Satu sok itu berapa? Kata para ulama, satu sok itu adalah arba'atu amdad. Arba'atu amdad. Satu adalah 4 mud. Oke, 4 mud. Satu mud adalah 2 telapak tangan yang digabungkan. Kata para ulama di madhab Syafi'i, 2 telapak tangan yang digabungkan. 2 telapak tangan digabungkan, diambil berasnya, ini namanya satu sok. Ya, satu sok. Ya, telapak tangan digabungkan, ngambil beras, namanya satu sok. Ya. Tangannya siapa? Tangannya orang dewasa. Tangannya orang dewasa. Tangannya orang dewasa.
Oke, itu kan masih mubham ya, bingung kita ya. Ini berapa sih? Berarti berarti ketika satu so adalah 4 mud, yang mana satu mudnya itu adalah satu centongan tangan. Nah, maka zakat fitrah kita begini dong, satu kita masukin, dua, tiga, empat. Kalau beras ya, kalau beras ya, kalau beras ataupun gandum, begini kan. Nah, tapi kan untuk takalnya kan berapa? Kan nggak mundobit ya. Bisa kalau pakai tangannya Mas Tamim nanti tangannya Mas Tamim gede kan, kelebihan nanti. Kalau pakai tangannya siapa misalnya yang di sini tangannya kecil, itu kekurangan nanti. Dan kita harus tahu gitu berapa sih bobitnya dalam dalam kadar ukuran saat ini kontemporer. Berapa sih untuk hitung-hitungannya. Ah, ulama khilaf ya. Ulama di dalam madhab Syafi'i untuk masalah kontemporer ya, untuk masalah kontemporer dalam dalam hal ini, dalam satu mud itu berapa, satu mud itu berapa berapa kilo ya, berapa kilo itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu mud ya, satu mud itu ada yang mengatakan 6,4 ons. Oke, 6,4 ons. Ada juga yang mengatakan 6,7 ya. Ada yang mengatakan 6,7 ons. Ada juga yang mengatakan 6,8, ada 6,9. Ya, ini ala kadar istihad, istihadnya setiap para ulama. Cuma nanti kita ambilnya paling besar aja ya. 6,8 atau 6,1 atau 6,7. Eh dan apa namanya, kalau kita ngelihat di MUI di Majelis Ulama Indonesia, atau juga di Indonesia pada umumnya, itu biasanya menggunakan 6,7 ya, 6,7 atau 6,8. Nanti berarti kalau seandainya satu mud adalah 6,7, berarti kita kalikan 6,7 ons dikali 4 dong, kan 4 mud, ya kan? Satu so adalah 4 mud, berarti 6,7 dikali 4, ya kan, karena 4 mud. Berapa kira-kira? Jawabannya adalah 25,6 ons. Yang seandainya kalau kita jadikan kilo-kiloan berarti 2,5 liter. Kalau seandainya pengen ahwat, kalau seandainya pengen hati-hati ya segini. Kalau seandainya nggak ada beras lagi ya 2,3 lah, atau 2,4 kilo, 2,4 kilo, 2,3 kilo. Untuk pendapat yang mengatakan 6,4 ya, mana saja. Cuman ya saya pribadi ngambil ahwat karena memang kebanyakan ulama di Indonesia itu biasa kita menggunakan 6,7 atau 6,8 ya, sehingga hitungannya adalah 2,56 ons yang kita genapkan menjadi, yang kalau saat ini kita ubah menjadi kilo, itu adalah 2,5 kilo untuk beras. Mas Tamim sudah habis waktunya atau masih ada lagi? Ya, Ustaz. Sudah habis, Ustaz. Sudah habis ya? Oke, Ya, oke. Kita kasih stimulus dulu buat pertemuan 2 hari ke depan ya. Yaitu ya. adalah dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i. Apakah pertanyaannya, Ustaz, ini bagaimana? Apakah kita boleh mengeluarkan zakat menggunakan uang apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh sekali. Tidak boleh. Tidak boleh dalam madhab Syafi'i mengeluarkan mu'tamad madhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan dengan menggunakan uang. Harus menggunakan qut balad, karena melihat konteks hadis Ibnu Umar, yaitu adalah farad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa zakat la fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin.
satu so, yang mana so ini ditafsiri oleh Imam Syafi'i bahwasanya ghalib qut balad. Ah, berarti harus qut balad dan ini mansus. Dan dalam zakat fitrah, itu para ulama Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah ilahnya ta'abudi. Ketika ta'abudi, semua ilah yang ada di zakat fitrah ta'abudi. Tidak ada makruh mana. Apa sih ta'abudi? Ta'abudi adalah suatu praktek ibadah yang mana ketentuannya dari Allah dan tidak ada ilah tertentu yang bisa kita apa namanya yang bisa kita ambil. Jadi memang ketentunya demikian. Ya sudah gitu. Begitu saja. Sehingga tidak boleh dan tidak boleh diubah-ubah kembali kepada kimah, kepada uang misalnya yang tadinya bahan pokok terus diubah menjadi uang. Boleh apa tidak boleh dalam mazhab kita karena ilahnya ta'abudi. Eh, karena ilahnya ta'abud. Nah ini bagaimana yang zakat-zakat dari ifta, zakat-zakat juga ya kan rumah-rumah binaan ada juga keluargaan itu menggunakan uang. Nanti insya Allah kita bahas ya di pertemuan selanjutnya di hari apa ya? Hari apa Mas Nabil? Hari Sabtu ya? Atau hari Kamis? Hari Kamis insya Allah, Ustaz. Hari Kamis ya. Insya Allah kita akan bahas tentang ini masalah disebut dengan masalah zakatul qimah. Zakatul bil qimah itu boleh apa tidak? Dan ini menjadi perdebatan yang sangat hangat ya, yang sangat hangat, enggak sangat hangat sih sudah lama diperdebatkan. Tapi setiap tahunnya selalu diperbincangkan dan dipermasalahkan. Ya. Dan cukup sekian mungkin itu saja yang kita sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya bisa saya serahkan kepada Mas Tamim ya, pada Mas Tamim. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz Bagus atas pemaparan materinya. Alhamdulillah eh, dari beliau tadi itu saya banyak mendapatkan pencerahan itu. Ya, saya sebenarnya masih sedikit bingung masalah zakat itu. Oh, masih agak ruwet. Tapi tadi dari penjelasan antum itu eh, jadi lebih terang lah. Saya lebih lebih paham itu. Ya, ya. Ya, Ya itu. alhamdulillah. Iya, Ustaz. Kemudian sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan waktunya setengah jam. Ya, boleh. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya seputar zakat atau juga yang bertanya nggak mesti harus di luar pertanyaan boleh juga masalah yang tadi maksudnya apa? Ada yang kurang paham nanti kita jelaskan ulang atau juga ada pertanyaan yang bisa pahami atau apapun itu silahkan. Gimana teman-teman? Ada? Kalau nggak ada Kalau ya nggak masalah. ya, kalau nggak ada ya, berarti ya, Kalau nggak ada kita udah saya paham. bertanya, Hmm. saya berpertanyaan. Oke, mungkin gini, zakat fitrah nanti ditasarufkan ke siapa aja? Oke, zakat fitrahnya disalurkan ke siapa? Apakah ke amil? Apakah tidak gitu? Gini, zakat fitrah itu tetap seperti zakat mal dalam pendistribusiannya. Ya, dalam pendistribusiannya, zakat fitrah itu ada berapa asnaf? Ada delapan asnaf ya. Hmm. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, apa itu? Innama shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, kemudian wal amilin, amil itu ada orang yang mengumpulkan zakat, ya. Yang ke selanjutnya al amil wal mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam ya, mu'allaf qulubuhum. Atau juga orang yang mu'allaf qulubuhum sebenarnya sebenarnya bukan orang baru masuk Islam sih sebenarnya. Mu'allaf qulubuhum itu adalah bisa jadi orang masuk Islam atau juga dia dikasih zakat
dia kasih zakat, misalnya dia orang Islam dan dia memiliki syaraf, memiliki memiliki syaraf, memiliki kemuliaan di kaumnya, sehingga kalau seandainya kita kasih dia zakat, nanti dia akan senang. Ketika dia senang, nanti dia akan apa? Akan ngajak kaumnya untuk masuk Islam. Di Islam tuh ini loh dikasih perhatian segala macam, gitu. Itu mu'alafah qulub. Kemudian wa fi riqab, ya, riqab itu adalah hamba sahaya, ya, hamba sahaya yang mukatab, nanti ada hamba sahaya. Kemudian wal gharim, orang yang hutang, ya, orang yang hutang. Orang hutang itu bagaimana orang hutang? Orang hutang adalah misal Mas Tamim, ya, Mas Tamim itu ada dua desa, ada dua desa yang berkelahi, yang ingin berkelahi karena ada gini misalnya, saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi ya untuk Gorim. Gorim ini adalah orang yang berhutang untuk sebab yang syar'i. Orang yang berhutang untuk sebab yang syar'i. Contoh. Ada Budi sama Ani. Budi sama Ani. Budi sama Ani ini pacaran. Budi sama Ani ini suami istri. Si Budi dari kampung satu, si Ani dari kampung satu. Kampungnya tetanggaan, cuma mereka jadi beda kampung. Oke, beda kampung. Tiba-tiba si Budi membunuh si Ani, yang mana dia istrinya. Dibunuh sama istrinya. Otomatis orang kampung yang sebagai orang kampungnya Ani itu marah-marah, ingin berkelahi dengan nggak terima. Begitu juga orang ini juga nggak terima, karena memang kesalahan si Ani, karena si Ani orangnya cerewet segala macam begini-begini, memang layak lah gitu kan, karena dia suka menyiksa suami juga segala, maka layak aja kalau dibunuh. Maka berantem, dua kampung itu berantem. Ya, dua kampung itu berantem. Ya, akhirnya Mas Tamim misalnya datang untuk meleraikan dua orang kampung tersebut. Jadi misalnya keluarga Ani ini minta tebusan. Nah, keluarganya Budi nggak mau, nggak mau saya gitu macam. Akhirnya mereka mau berantem, mau saling bunuh. Maka Mas Tamim datang sebagai penyelamat superhero untuk datang, ya, dan Mas Tamim hutang ke bank. Untuk apa tujuannya? Untuk menyatukan mereka berdua supaya nggak berantem. Jadi Mas Tamim ngasih uang sejumlah 1 M misalnya kepada keluarganya Ani yang dibunuh tadi, sebagai sebagai uang tutup mulut, bukan tutup mulut ya, sebagai uang damai. Itu uangnya Mas Tamim. Nah, Mas Tamim kan utang. Tapi Mas Tamim utangnya itu gara-gara sebab syar'i apa tidak sebab syar'i? Sebab syar'i, sehingga Mas Tamim disebut al-gharib. Nah, gharim ini adalah yang wajib kita tolong. Ya, jadi zakat itu untuk orang-orang itu. Ya, untuk Mas Tamim itu yang ngutangin gitu. Yang ngutangan orang dengan jumlah yang sangat banyak, ya kita perlu bantu dengan uang zakat. Nah, gitu. Dan juga selanjutnya ada fisabilillah, ya, ada fisabilillah, kemudian ada ibnu sabil, ya, ada fisabilillah dan juga ada ibnu sabil. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, bukan pencari ilmu ya, tetapi adalah dia berperang, orang yang berperang di jalan Allah. Berperang itu beneran pakai senjata gitu, pakai senjata itu berperang, itu disebut dengan sabilillah. Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil adalah orang yang jalan-jalan, orang yang pergi untuk jalan-jalan, atau orang yang pergi untuk mencari ilmu, ya, pergi untuk mencari ilmu di balad tertentu, baladnya gharib, tapi dia akan kembali lagi. Tapi nggak lama-lama, ya, nggak waktu yang lama-lama. Dan thalibul ilmi itu bukan Ibnu Sabil ya. Intinya Ibnu Sabil itu orang yang berpergian saja. Nggak ada thalibul ilmu itu bukan orang yang wajib kena zakat. Itu adalah 8 tadi. Jadi zakat fitrah itu ke yang 8. Nah, pertanyaannya mungkin gini. Ada pembahasan amil. Jadi ini unik. Amil. Nah, di rumah saya kan sekarang ada zakat fitrah kan. Di keluarga-keluarga juga ada zakat fitrah kan. Apakah mereka amil? Siapa itu amil? Apakah mereka amil? Jawabannya bukan. Mereka adalah bukan amil. Tapi mereka adalah wakil. Ya. Amil adalah orang yang ditunjuk langsung oleh orang yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan zakat. Contoh, Baznas sebagai badan zakat nasional, dia memiliki perintah dari Pak Jokowi untuk mengumpulkan zakat. Nah, sudah memiliki label khusus, ya, label khusus untuk memiliki zakat. Ketika Baznas menyuruh rumah syariah mengumpulkan zakat dan dikumpulkan ke Baznas, maka rumah syariah sebagai amil. Maka orang yang mengumpulkan, maka dia wajib mendapatkan bagian. Tetapi kalau dia sebagai wakil, yang mana rumah syariah buat sendiri, tetapi tidak ada tidak ada disuruh sama siapa-siapa, buat sendiri aja.
namanya wakil. Apakah mereka wajib mendapatkan zakat? Tidak wajib, karena mereka bukan amil, tapi mereka adalah wakil. Nah, nah, ini jangan salah kaprah. Ini apa namanya, di keluargaan biasa, terkadang atau juga dimanapun, itu apa namanya, kurang memahami hal-hal ini, sehingga mereka ngambil ini, kan saya ambil berarti saya berhak dong dapat zakat. Nggak bisa, ma'alish. Nggak bisa, ma'alish. Kemudian juga saya tolebul ilm, maka saya boleh dong mendapat zakat. Nggak bisa, ma'alish. Dia boleh, tolebul ilm mendapatkan zakat itu boleh. Kapan? Ketika dia miskin dan fakir. Jadi dia mendapatkan uang zakat itu bukan karena semata-mata dia tolebul ilmnya, tapi karena kefakiran yang tertempel sifatnya, sifat fakir, dan juga tertempel sifat miskinnya. Dia mendapatkan zakat gara-gara miskinnya, gara-gara fakirnya, bukan gara-gara tolebul ilm. Itu sih mungkin seputar tentang zakat fitrah. Nanti kita soal akan bahas zakat fitrah menggunakan kimah di pertemuan selanjutnya. Itu aja Mas Tami mungkin yang bisa disampaikan akhir kalinya. Oke, Ustaz, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, baik kita tutup pertemuan kita kali ini. Semoga ini menjadi wasilah kita futuh dalam berpikir dan dalam segalanya seperti itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, marilah kita tutup acara kita kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa syahadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Di Sholli afdal afdal salati ala as'adi adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kullama dzakaruka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terlalu bersemangat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Hari Kamis Ada insya sentilah Allah. nggak ada ya? Kenapa? Ada sentilah nggak ada ya? Nggak ada. Ya, karena nggak apa lah. Bismillah lagi. Bismillah udah masih di rumah sakit apa di mana sih? Saya belum tanya lah kapan. Ya, udah pulang. Udah pulang kan ke rumah kan? Ya. Kemarin nemenin Ustaz ya? Di rumah Ini sakit. masih direkam? Ini masih direkam nggak? Oh, anu selesai dulu Bapak. Ini aja di saya. Kenapa mau Bismillah? N. Bukan mana ya? Mor. Ini. Ya itu.